Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kajian Bulughul Maram masih pada pembahasan babul haid, bab haid. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan hukum mandinya seorang wanita yang mengalami istihadah. Kemudian mandinya wanita tersebut setiap akan melakukan sholat. Wudunya wanita tersebut setiap akan sholat. Jadi ini ada dua pembahasan. Pertama, berkaitan dengan mandi. Mandi bagi seorang yang mengalami istihadah, apakah dia mandi setiap akan sholat atau cukup mandi sekali ketika dia berhenti dari darah haid, atau ketika dia melewati masa kebiasaannya. Apakah diwajibkan sekali saja atau setiap akan melakukan sholat? Ini pertama. Yang kedua, apakah dia juga diwajibkan berwudu untuk setiap sholatnya? Ini dua pembahasan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, menulis Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna umma Habibata binta Jahshin syakat ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ad-dama. Bahwasanya Ummu Habibah bintu Jahash pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan darah, mengeluhkan keadaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan darah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Maka diamlah engkau, berhentilah engkau dari salat selama masa haidmu menahanmu. Jadi di antara yang menyebabkan seorang wanita tertahan, dilarang melakukan salat adalah haid. Maka diamlah engkau, berhentilah kamu dari salat seukuran masa haidmu atau selama haidmu menahanmu. Tsumma ightasili, kemudian mandilah setelah itu. Berarti ini adalah bagi wanita yang memang asalnya memiliki kebiasaan. Maka dikatakan qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Jadi seukuran biasanya haid itu menahanmu dari sholat tersebut. Berarti ini mempunyai kebiasaan. Karena ini kan dikaitkan dengan wanita yang mengalami istihadah.
Kebiasaannya misalkan 7 hari, maka setelah berlalu 7 hari dia mandi. Fakanat taghtasilu kulla salatin. Maka kemudian Ummu Habibah dia senantiasa mandi untuk setiap sholatnya. Jadi sebelum sholat zuhur dia mandi dulu, sebelum sholat asar dia mandi dulu, dan seterusnya. Tetapi ini adalah dari ijtihad Ummu Habibah. Ini menurut sebagian ulama. Nanti akan diterangkan di dalam fawaid atau pelajaran hadisnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan di dalam sebuah riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi mengatakan wa tawadda'i likulli salatin, dan berwudulah kamu untuk setiap salat. Ini riwayat Bukhari. Berwudulah kamu untuk setiap salatmu. Wahia li Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhar. Riwayat ini di dalam riwayat Abu Dawud dan yang selainnya dari jalur yang lain, ya, dari sanad yang lain. Ini adalah dua riwayat yang berkaitan dengan yang pertama, mandinya seorang wanita yang mengalami istihadah. Yang kedua adalah wudunya seorang wanita yang mengalami istihadah. Adapun riwayat yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Al-Laits, ya, Al-Laits, kemudian dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini rata-rata seperti ini, dari Urwah, dari Aisyah. Aisyah adalah bibi dari Urwah. Ya. Lafaznya, redaksinya, innama dzalika irqun. Darah yang keluar itu adalah darah dari urat, darah penyakit, bukan darah haid. Faghtasili thumma sholli, maka mandilah kamu, kemudian salatlah. Ini ada perintah mandi sebelum salat. Ini riwayat dari Imam Muslim dengan lafaz seperti ini. Itu adalah darah dari urat, darah penyakit. Maka mandilah kemudian salat. Ada perintah mandi, ya, sebelum salat. Fakanat taghtasilu 'inda kulli salatin. Maka Ummu Habibah dia senantiasa mendahului mandi dulu sebelum salat. Jadi setiap akan salat dia mandi dulu. Kemudian Al-Laits Ibnu Sa'ad, ini membesar, Al-Hafidh, ya, hafidh dari Mesir, seorang yang faqih, Al-Laits Ibnu Sa'ad. Beliau dulu memiliki madhab tersendiri, Al-Laits Ibnu Sa'ad, yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, Al-Laits Ibnu Sa'ad lebih faqih dari Malik, kata Syafi'i. Ya, Al-Imam Al-Hafidh, hafidh besar. Tetapi madhabnya punah karena tidak ada yang meriwayatkannya secara lengkap. Jadi madhab-madhab tersebut tadinya sangat banyak, tetapi punah karena tidak ada yang menolong dari para muridnya yang menyebarkan madhabnya. Kata Al-Laits Ibnu Sa'ad, lam yadhkur Ibnu Syihabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Habibah binta Jahshin an taghtasila 'inda kulli salatin. Nah, di sini Ibnu Syihab Az-Zuhri itu tidak menyebutkan riwayat yang menyatakan
bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan Ummu Habibah bintu Jahash untuk mandi pada setiap sholatnya. Berarti apa? Walakinnahu syai'un fa'alathu hiya. Berarti ini dari perbuatannya dia sendiri, dari ijtihadnya. Maka tadi dikatakan. Jadi Ummu Habibah melakukan mandi ya pada setiap akan sholat itu bukan perintah Nabi SAW, tetapi ini ada dari perbuatan dia sendiri, ijtihad beliau sendiri. Ya, ini kata Laits Ibnu Sa'ad. Jadi riwayat yang datang dari Ibnu Syihab tidak ada penyebutan seperti itu. Tidak ada penyebutan Rasulullah memerintahkan untuk mandi setiap akan sholat. Di dalam riwayat yang lain, Ibnu Ramah mengatakan Ibnatu Jahshin, anak perempuan Jahash, ya. Tidak disebut Ummu Habibah karena ada beberapa anak perempuan Jahash, ya, yang rata-rata mereka ditimpa apa? Istihadah semuanya. Berarti di dalam riwayat yang lain hanya disebutkan anak perempuan saja. Kalau ini kan nama, ya. Anak perempuan Jahash itu banyak dan rata-rata mereka mengalami istihadah. Ya. Rata-rata mengalami istihadah, bahkan disebutkan semuanya dalam beberapa riwayat. Tapi intinya adalah anak perempuan Jahash. Di sini disebut jelas ya Ummu Habibah. Kemudian dari jalur yang lain, dari jalurnya Ja'far bin Rabi'ah, dari Araq bin Malik, dari Urwah juga, dari Aisyah radhiyallahu anha, dengan redaksi yang disebutkan di dalam kitab. Ini riwayat Muslim. Adapun riwayat Imam Al-Bukhari membawakan riwayat ini di dalam ya kitab Al-Wudu, di dalam kitab wudu. Babnya adalah bab ghuslud dam, mencuci darah. Dari jalurnya Abu Muawiyah. Dia mengatakan haddatsana Hisham ibnu Urwah, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah, an abihi, dari ayahnya, berarti dari Urwah, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam riwayat tersebut disebutkan thumma tawadda'i likulli salatin hatta yaji'a dzalikal waqtu. Kemudian berwudulah untuk setiap salat, ya, sampai datang waktu tersebut, ya. Berarti di sini ada perintah berwudu. Tsumma tawaddu'i, kemudian berwudulah, likulli salatin, untuk setiap salat. Riwayat Bukhari. Dan pembahasan ini telah berlalu ya di dalam bab nawaqidul wudu, ya, pembatal wudu. Ya, riwayat ini telah berlalu. Jadi di antara hal yang membatalkan wudu adalah yang dibawakan di dalam riwayat ini, yaitu berkaitan dengan keluarnya darah. Keluarnya darah ada kalanya dari tempat yang telah ma'ruf, yaitu jalan depan maupun belakang, atau dari tempat yang lainnya. Kalau dari jalan depan dan belakang itu membatalkan wudu. Adapun dari tempat lainnya, misalkan dari kulit, luka, ini diperselisihkan. Mimisan, ini juga diperselisihkan. Tapi kalau keluarnya dari kemaluan, ini membatalkan wudu. Ya, dan darah ini berarti keluar dari apa? Dari kemaluan, ya, maka membatalkan wudu. Maka dibawakan di dalam bab pembatal wudu yang lalu. Ya. Walaupun kaitannya adalah berkaitan dengan hukum-hukum istihadah. Ya, hukum-hukum istihadah.
Kemudian Al-Hafidz tadi di ujungnya mengatakan wahiya li Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhar. Riwayat yang berkaitan dengan perintah wudu. Ini dalam Sunan Abu Dawud dari jalur yang lain, ya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar itu mengisyaratkan bahwasanya di dalam riwayat Abu Dawud jalurnya itu berbeda, yaitu dari jalur Waqi', ya. Waqi' Ibnul Jarrah, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini juga sangat kuat hafalannya. Sampai-sampai orang terheran-heran dengan Waqi' Ibnul Jarrah. Orang yang sangat kuat hafalannya, hampir-hampir tidak pernah lupa. Bahkan sekelas Al-Imam Asy-Syafi'i itu pernah mengadu, ya, tentang hafalannya kepada Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Maka orang-orang bertanya kepada Imam Waqi' Ibnul Jarrah, kenapa engkau sangat kuat hafalannya? Maka ditarik oleh Imam Waqi'. Kemudian beliau berbisik, jauhi maksiat, ya, jauhi maksiat. Ini yang menyebabkan hafalannya kuat. Ya tentunya atas, ya, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu salah satu di antaranya, jauhi maksiat. Ya, demikian pula Imam Syafi'i pun diperintahkan, ya, untuk menjauhi maksiat. Ini dari jalur Waqi', dari Al-A'mash, ya, Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, dari Habib bin Abi Thabit dari Urwah, dari Aisyah. Aisyah mengatakan, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bintu Abi Hubaysh mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyebutkan keadaannya, yaitu keadaan dia yang mengalami istihadhah. Maka Nabi mengatakan di ujung hadisnya, "Tsumma ightasili likulli sholatin wa sholli." Kemudian mandilah kamu apabila kamu akan sholat, yaitu untuk setiap sholat. Setelah mandi, lakukanlah sholat. Jadi didahului dengan mandi sebelum melakukan sholat. Ini riwayat Abu Daud. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ibnu Majah. Tetapi hadis ini kata para ulama adalah hadis yang dhaif. Ya. Riwayat yang dhaif ini kata para ulama. Karena diriwayatkan dengan sighah an-anah. An-anah itu diriwayatkan dengan ungkapan dari, ya. Apabila seorang perawi mengucapkan dari fulan, di sini kan berarti ada kesamaran. Apabila seorang tersebut terkenal sebagai seorang rawi yang mudallis, maka riwayat an-ana dengan ungkapan dari fulan ini menjadi riwayat yang dhaif. Sedangkan di sini tadi rawi yang disebutkan Habib bin Abi Thabit itu dikatakan wa huwa katsirut tadlis. Ini adalah seorang rawi yang banyak tadlis, melakukan apa? Penyamaran riwayat. Seorang mudallis. Seorang mudallis kalau riwayatnya tidak tegas, meskipun dia seorang yang thiqah, maka riwayatnya menjadi dhaif. Ya, dari fulan. Kan belum tentu dia mendengar langsung. Nah, ini seorang mudallis. Tetapi seorang mudallis itu bukan berarti pasti menyebabkan rawinya tidak thiqah, enggak seperti itu. Betapa banyak, ya, contoh yang jelas sekali adalah seorang yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Pemimpinnya orang-orang yang beriman di dalam hadis. Ini kan sedikit, bisa dihitung dengan jari. Seorang yang disebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Di antaranya siapa yang terkenal? Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri disebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, seorang yang thiqah. Tapi beliau adalah seorang mudallis.
Seorang yang thiqah, terpercaya, tetapi beliau adalah seorang yang mudallis. Berarti kalau riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri dengan ungkapan ya, sighah an-anah dari fulan, maka ini menunjukkan dhaifnya hadis tersebut. Kecuali Sufyan Ats-Tsauri mengungkapkan dengan sighah jazm, ya, haddatsani, telah menceritakan kepadaku, atau ungkapan-ungkapan tegas lainnya, baru riwayatnya sahih, ya. Jadi riwayat yang kedua yang berkaitan dengan perintah mandi, kalau di dalam riwayat Abu Dawud kan perintah berwudu, tetapi di jalur yang lain lafaznya adalah tsummaghtasili, kemudian mandi untuk setiap sholat. Ini dari jalur yang lain, ini adalah riwayat yang dhaif, ya. Ini adalah riwayat yang dhaif. Ini adalah keterangan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan yang berkaitan dengan dua riwayat ini. Adapun pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, hadis ini sebagai dalil wajibnya mandi bagi seorang wanita yang mengalami istihadah apabila telah melewati masa haidnya, masa kebiasaannya. Berarti ini adalah wanita yang telah mengetahui kebiasaan haidnya. Maka setelah mengalami atau melewati masa kebiasaannya, dia harus mandi. Ya, meskipun darahnya masih keluar. Ini berkaitan dengan mandinya. 7 hari kebiasaannya, maka setelah itu dia mandi. Dan di sini ada perselisihan dari kalangan ulama. Di kalangan ulama ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan mandi ini. Apakah mandinya itu berulang atau cukup sekali saja tadi? Ketika berlalu kebiasaannya mandi atau setiap akan sholat. Ini ada 4 pendapat, ya. Pendapat pertama berkaitan dengan mandi ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, kemudian Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Pendapat 4 mazhab bahwasanya seorang wanita yang mengalami istihadah tidaklah diwajibkan mandi kecuali sekali saja, yaitu ketika telah berlalu kebiasaan haidnya, berhenti haidnya, itu sekali, ya, dalam rangka, ya, mandi dari haid. Ini pendapat jumhur ulama. 4 mazhab mengatakan cukup sekali saja. Cukup sekali saja mandinya, ya, ketika berlalu masa haidnya. Ini diterangkan di dalam banyak kitab. Di antaranya di dalam mazhab Hanafi di dalam kitab Syarah Fathul Qadir. Kemudian di dalam mazhab Maliki di dalam kitab Al-Istidhkar dan lain-lain. Kemudian di dalam mazhab Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Majmu'. Adapun di dalam mazhab Hambali di dalam kitab Al-Insaf. Intinya pendapat jumhur ulama, wanita yang mengalami istihadah itu hanya diwajibkan mandi sekali saja, yaitu apabila telah berlalu masa atau kebiasaan haidnya. Dalam rangka mandi dari apa? Mandi dari haid. Setelah itu tidak diwajibkan. Jumhur berdalil dengan sebuah riwayat di dalam Sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari jalur Hisham bin Urwah. Beliau mengatakan, akhbaroni abi an Aisyah
telah mengabarkan kepadaku ayahku dari Aisyah. Hisham mendapatkan riwayat ini dari ayahnya, yaitu Urwah. Urwah dari Aisyah. Di dalam riwayat tersebut, di ujungnya, walakin da'is salata qadaral ayyam allati kunti tahidin thumma ihtasili wa salli. Akan tetapi, tinggalkanlah salat seukuran ya kebiasaan engkau di dalam haidmu. Maka tinggalkanlah salat sesuai dengan kebiasaan haidmu, seukuran hari ya, di mana engkau biasa haid. Kemudian setelah itu mandi dan sholatlah. Jadi tidak disuruh melakukan mandi setiap akan sholat. Mandinya dalam rangka apa? Dalam rangka bersuci ya dari haid ya, setelah berlalu kebiasaannya, kemudian baru sholat. Berarti hanya sekali saja mandinya. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat yang kedua, wajib bagi setiap wanita yang mengalami istihadhah untuk mandi setiap sholat. Ya, ini kebalikannya. Mandi setiap sholat itu wajib bagi seorang wanita yang mengalami istihadhah. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Zubair. Ini dari kalangan sahabat, Ibnu Umar dan Ibnu Zubair, dua orang di antara al-abadilah, al-arba'ah. Adapun dari kalangan tabi'in, ini juga diriwayatkan dari Atha bin Abi Robah. Atha bin Abi Robah. Dan ini juga sebuah pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan tiga berarti. Tiga dari 4 orang al-abadilah al-arba'ah berpendapat wajib mandi bagi setiap wanita yang mengalami istihadhah, mandi untuk setiap sholat. Mereka berdalil dengan apa yang datang dari kisahnya Ummu Habibah binti Jahash di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, di situ disebutkan riwayatnya, redaksinya, fal tanzir qadra qur'iha allati kanat tahidu lahu fal tatrukis salata thumma tanzur ma ba'da dhalika fal tahtasil 'inda kulli salatin wal tusalli. Maka hendaklah wanita tersebut menunggu sesuai dengan kadar kebiasaan haidnya. Setelah itu, maka hendaklah di masa itu dia meninggalkan sholat, tidak boleh melakukan sholat. Kemudian setelah itu, hendaklah dia menunggu ya sampai berlalu waktu kebiasaannya. Kemudian mandilah untuk setiap sholat. Kemudian baru boleh melakukan sholat. Jadi urutannya seperti itu. Jadi menunggu ya kapan masa haidnya, karena dia memiliki kebiasaan. Setelah dia memasuki masa haidnya, tinggalkanlah sholat. Setelah dia meninggalkan sholat, maka menunggu lagi sampai berlalu masa haidnya. Setelah berlalu, barulah sholat. Barulah mandi untuk setiap sholat. Jadi mandinya bukan cukup sekali saja, tetapi untuk setiap sholat. Karena ini adalah keadaan khusus. Ini menurut pendapat kedua. Tetapi di dalam riwayat ini, yang dibawakan dengan sanad yang panjang, di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ada seorang rawi yang diperselisihkan. Ya, secara umum riwayatnya adalah dari rawi-rawi yang thiqah, terpercaya. Tapi ada seorang rawi yang bernama Abdul Aziz bin Abi Hazim. Maka Al-Hafidh di dalam At-Taqrib mengatakan sodukun, ya, faqihun. Dia seorang yang soduk, seorang yang faqih. Ya. Yang lain
thiqah. Kalau yang ini soduk. Tetapi penyebutan mandi untuk setiap sholat, kalau dinyatakan marfu, ini adalah riwayat yang syadz. Jadi dari seluruh rawinya, seluruhnya thiqah kecuali satu orang, seorang yang soduk. Soduk berarti di bawah thiqah. Ini tanda ada faedahnya. Kenapa dibedakan? Kan soduk juga bukan pendusta. Soduk juga orang yang jujur. Ini untuk pembanding riwayat yang lain maksudnya. Jadi bukan dhaif dari sisi sanadnya. Nah, karena nanti ada riwayat yang lain yang semuanya thiqah. Berarti ini di dalam rawi ini ada yang tidak thiqah. Walaupun tidak pendusta. Soduk. Berarti kalau misalkan bertentangan dua riwayat ini, berarti ini hadis yang sahih. Dhahirnya menyelisih riwayat yang lebih sahih. Maka dikatakan, ya, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, lakin ya dzikral ghusli fihi likulli salatin marfu'an syadzun. Akan tetapi penyebutan mandi untuk setiap salat yang secara marfu ini adalah riwayat yang syadz. Syadz berarti memang asalnya sahih, asalnya, ya. Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, kama sayati, nanti akan diterangkan. Ya. Jadi ini riwayat yang kedua adalah berdalil dengan riwayat yang sebagian ulama mengatakan syadz. Jadi pendapat kedua, wajib mandi untuk setiap sholat dengan riwayat yang tadi diperselisihkan. Kemudian pendapat yang ketiga, bagi wanita yang mengalami istihadah, dia mandi untuk setiap dua sholat yang bisa dikumpulkan. Kemudian mandi untuk satu kali sholat, yaitu sebelum sholat subuh, sholat fajar. Berarti apa? Sebelum sholat zuhur dan asar dia mandi. Karena zuhur dan asar bisa dikumpulkan. Di jamak, ya, jamaknya jamak suri. Berarti dia mandi, kemudian sholat zuhurnya diakhirkan, sholat asarnya diawalkan. Sebelum maghrib dan isya juga seperti itu. Dia mandi, kemudian sholat maghribnya diakhirkan, sholat isyanya diawalkan. Kemudian dia juga mandi sebelum sholat fajar. Berarti mandinya berapa kali? 3 kali. Ya, ini pendapat yang ketiga. Ini adalah sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Jadi Ali bin Abi Thalib di dalam permasalahan ini sudah dinukil 2 pendapat. Ibnu Abbas juga sudah dinukil 2 pendapat. Ya. Tadi Ali juga dinukil mengatakan wajib setiap sholat. Ibnu Abbas juga wajib setiap sholat. Ini riwayat atau pendapat ketiga juga dinukil dari Ibnu Abbas dan Ali, mandinya bukan untuk setiap sholat, tapi untuk setiap sholat yang bisa digabung waktunya dan sebelum sholat fajar. Dan ini juga pendapat Ibrahim An-Nakhai, ya. Pendapat Ibrahim An-Nakhai dan sekelompok dari para ulama. Hadisnya, dalilnya adalah hadis Hamnah bintu Jahash. Kan udah dibahas pada pertemuan yang lalu. Ya, ini hanya menyebutkan pendapat. Dalilnya itu telah kita bahas. Hadisnya Hamnah bintu Jahash. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, seorang wanita yang mengalami istihadah, dia mandi, ya, dari sholat duhur sampai sholat duhur berikutnya. Jadi setiap 5 waktu sholat, dia mandinya sekali. Kan beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama hanya sekali ketika apa? Telah berhenti dari haid atau berlalu masa kebiasaannya. Kan itu yang pertama. Kalau yang ini, setiap harinya harus mandi. Dari duhur ke duhur lagi gitu loh. Ya. Kalau yang pendapat pertama, berarti tidak wajib mandi setiap hari. Mandinya sekali saja ketika darah telah berhenti. Atau ketika berlalu kebiasaan haidnya. Kalau ini, setiap hari harus mandi. Tapi sekali. Ya. Dari duhur sampai sholat duhur lagi gitu. Ya, 24 jam. Jadi harus ada mandinya. Ini pendapat keempat. Berarti ini, pendapat ini adalah riwayat dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik.
Tadi Ibnu Umar juga dinukil pendapat yang kedua, apa? Mandi untuk setiap sholat. Jadi di antara para sahabat, nukilan pendapatnya kadang-kadang bercabang seperti itu. Sebagaimana pendapat ulama setelahnya. Imam Ahmad kadang dinukil dalam satu pendapat, ada 5 pendapat. Imam Syafi'i terkenal 2 pendapat. Malik juga kadang 2 pendapat. Demikian pula sahabat. Tadi Ibnu Abbas sudah dinukil ada 2 pendapat. Ini Ibnu Umar juga 2 pendapat. Ya. Kali ini yang dinukil dari Ibnu Umar adalah seorang wanita yang mengalami istihadhah itu harus mandi setiap 24 jam. Dari zuhur ke zuhur berarti 24 jam kan ya. Jadi sehari minimal. Ini riwayat dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik. Ya. Ini dibawakan hikayat pendapat ini oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud. Adapun dari kalangan tabi'in, ini adalah pendapat dari Sa'id bin Al-Musayyib atau Al-Musayyab. Sayyidut tabi'in, Sa'id ibnul Musayyib atau Ibnul Musayyab. Ya. Ini berdasarkan sebuah riwayat yang datang dari Sumai Maula Abu Bakar yang menyebutkan atau diperintahkan oleh Al-Qaqqa ibnu Hakim dan Zaid ibnu Aslam. Jadi ada seorang yang bernama Sumai. Dia adalah maula dari Abu Bakar. Maula itu apa? Ya, mantan budaknya. Maula itu dari 2 sisi, mantan tuan atau mantan budak. Ini maula dari Abu Bakar. Pernah diperintah atau diutus oleh Al-Qaqqa ibnu Hakim dan Zaid ibnu Aslam. 2 orang ini ya pernah mengutus Sumai menemui Sa'id ibnul Musayyib. Karena memang ahli fikihnya Sayyidut Tabi'in. Menemui Sa'id ibnul Musayyib untuk bertanya mengenai bagaimana seorang wanita mustahadhah itu mandi. Bagaimana seorang wanita yang tertimpa atau mengalami istihadhah itu mandi. Kemudian Sa'id ibn Musayyib menjawab, "Taghtasilu min dhuhrin ila dhuhrin." Dia mandi dari zuhur sampai zuhur berikutnya. Mandi. Wa tatawadda li kulli salatin, dan dia wudu untuk setiap salatnya. Fa in ghalabaha ad-dam istaghfarat bi thawbin. Apabila memang darahnya itu kuat, banyak keluar, maka hendaklah dia ya memakaikan kain. Jadi antara 2 pahanya. Kalau sekarang memakai pembalut gitu. Ya. Hendaknya dia menutupkan kain atau pembalut untuk menahan darah tersebut. Apabila memang darahnya itu kuat. Kan ada kalanya istihadhah darahnya yang mengalir deras, ada kalanya tidak deras, kan seperti itu. Kalau deras ya pakai aja pembalut kalau zaman sekarang. Kalau dulu pakai kain, ya. Istaghfarat bi thawbin. Maknanya adalah meletakkan sesuatu di antara 2 paha. Itu maksudnya pembalut. Ya. Ini berarti ada berapa? 4 pendapat. Ya. Ada 4 pendapat. Bagi wanita mustahadhah, bagaimana mandinya? Jumhur ulama cukup sekali ketika berlalu masa haidnya. Habis itu ya diperintahkan untuk berwudu. Nanti ada pembahasan wudunya, kita mandi dulu. Ini pembahasan mandinya dulu. Nanti wudu ada lagi. Adapun tadi riwayat yang terakhir yang ditanyakan kepada Sa'id ibn Musayyab, mandi dari duhur sampai duhur berikutnya. Ya, ini kata Imam Ibn Abdul Bar, ini mengkritik Imam Malik.
Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki ya mengkritik Imam Malik. Karena Imam Malik membawa riwayat yang sama dengan Imam Ibnul Musayyib ini. Maka yang benar disebutkan Imam Ibn Abdul Bar mengatakan kana Malik yaqul, Imam Malik mengatakan ma ara alladhi haddatsani bihi min zuhrin ila zuhrin illa wahmun, gitu. Atau ila wahima. Aku tidak memandang orang yang menceritakan riwayat kepadaku yang lafaznya dari duhur ke duhur kecuali ada kekeliruan. Maksudnya apa? Maksudnya yang benar itu bukan dari duhur sampai duhur, tapi yang benar adalah min tuhrin ila tuhrin. Jadi titiknya dibuang. Ya. Dari suci ke suci berikutnya dengan huruf ta, al-muhmalah. Kalau dulu dikasih tanda, kalau al-muhmalah berarti tanpa titik. Kalau al-mu'jammah berarti pakai titik karena suka hilang, ya. Ini kata Imam Malik seperti itu. Orang yang membawakan riwayat dari duhur ke duhur itu keliru kata Imam Malik, tapi dikritik oleh Imam Ibn Abdul Bar. Kan tadi lagi bahas kritikan Imam Ibn Abdul Bar. Ya. Kata Imam Ibn Abdul Bar, laitsa dzalika biwahmin. Riwayat itu tidak waham. Ada riwayat duhur dari duhur. Bukan suci ke suci, enggak, ya. Karena itu adalah riwayat yang sahih dari Sa'id bin Musayyib, ya. Beliau mengatakan memang seperti itu. Dari duhur ke duhur. Jadi bukan dari suci ke suci. Tetapi memang seperti itu hal yang biasa. Hilangnya titik itu hal biasa, ya. Hilangnya titik itu adalah hal yang wajar di dalam penulisan dengan tinta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.